大家平安. Selamat pagi jemaat sekalian, kita bersiap hati mau masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri, suci, suci, suci. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 tali. Aku hendak bermazmur bagimu. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang kita sembah dan percaya adalah Tuhan yang mulia dan yang bangkit, mengalahkan. Mari bersama kita memuji dan mengagungkannya. Bye.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit memberi kemenangan bagi setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Tuhan yang bangkit, yang memiliki kemenangan dari kuasa maut. Tuhan, saat ini kami setiap jemaat-Mu berdiri di hadapan-Mu, berserah menyerahkan setiap diri kami untuk bersujud, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima sembah sujud kami dan mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal sampai selesainya dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang, yang sudah bangkit dari kubur, kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama secara perlahan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 hingga yang 15. Yang Mandarin juga kalau bisa kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jemaat silakan duduk. Kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 11b. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Mari kita setiap pribadi berdoa pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sudah mendengar setiap seruan doa kami. Kami percaya dan kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini, agar kami tidak mengulang kembali akan kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh hidup seturut sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan senantiasa mengampuni akan dosa dan kesalahan kita. Mari kita meresponi doa-doa kita dengan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Minta roh. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunanmu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, Pulihkanku, pengampunan yang kau beri. pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bersyukur Tuhan kita Maha Pengampun. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara wanita. Paduan suara wanita akan memuji Tuhan dengan pujian Tetap Setia. Lagu ini kiranya boleh menjadi tekad dan nasar kita dalam mengikuti Tuhan Yesus.
Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Harris dan diterjemahkan oleh Bapak Johnny Hughes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kembali Kisah Para Rasul pasal 16. 亲爱的主内弟兄们，我们大家再打开使徒行传第16章， Saya akan membacakan ayat yang ke-40. 我要念第40节。 Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 40. 使徒行传第16章第40节。 Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. 二人出了监，往利底亚家里去，见了弟兄们，劝勉他们一番，就走了。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, 主啊，我们要学习你的话语， supaya kami dapat menjadi murid Kristus yang memahami apa yang menjadi kehendak-Mu sebagai guru kami. 好让我们能够明白你的旨意， Dan kami dapat mentaatinya di dalam perjalanan iman kami mengikuti Engkau. 在我们里面的路途中，我们能够顺服。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita atau keluarga kita pergi makan ke restoran cepat saji, 主内弟兄姐妹们，如果我们或者是我们和家人一同去到一家快餐店吃， biasanya restoran tersebut menawarkan makanan ada yang dalam bentuk paket-paket gitu ya. 他们有时已经预备了一整套的食物， Ada nasinya, 有饭， ada lauknya, 有菜， lalu ada minumannya. 也有饮料。 Ya. Nah, ketika paket itu ditawarkan ke kita, 当他们向我们推荐这个一整套的食物， dan ketika ada salah satu dari paket itu yang kita tidak mau, 我们看见其中一部分我们不喜欢， misalnya minuman soda gitu ya. 可能是苏打水， Nah, kita bilang, boleh nggak minuman sodanya ditukar dengan air putih saja? 我们就问他们可不可以把这苏打水换为清水， Dan biasanya restoran akan kasih ya ditukar dengan air putih. 他们平常是可以换成清水。 Paket dari restoran cepat saji ada yang bisa kita tukar. 快餐呢，有时我们能够换， Tetapi 但是 paket rohani yang kita terima 我们属灵的整套我们所领受的， yaitu anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. 就是主耶稣已经赐给我们的救恩。 Kita sebenarnya bukan hanya menerima anugerah keselamatan itu saja, 我们其实不只是单单接受了救恩， tapi disertai dengan panggilan untuk menjadi murid Kristus. 同时我们也得到呼召成为主的门徒。 Ini bukan sebuah pilihan. 这不是一个选择， Ini juga bukan paket yang bisa diganti dengan hal lain yang kita suka. 也不能够用别的事所替换。 Sebuah paket yang tidak terpisahkan dan harus kita terima. 这是一整套的，我们需要接受，必须接受， Mendapatkan anugerah keselamatan 得到救恩， dan sekaligus menjadi murid Kristus. 同时也成为基督的门徒。 Karena ini adalah paket lengkap yang harus kita terima. 因为这是一个完全整套我们所领受的。 Pada hari ini kita akan belajar bagaimana sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut juga dapat bertumbuh menjadi murid Kristus seperti yang ia inginkan. 今天我们要学习，我们已经领受了主的救恩，同时我们也成为主的门徒，在我们里面的路途上，我们能够增长。 Hari ini kita akan belajar dari seorang murid. 今天我们要从一个门徒的身上学习。 Tadi kita sudah membaca namanya adalah Lydia. 我们已经知道了他的名字叫李蒂亚， Kita tidak menemukan banyak catatan tentang dirinya. 没有太多的记录，
Hanya dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15 dan ayat 40 tadi. 只有从《使徒行传》第16章第13到15节和第14节，我们能够知道他。 Di ayat 14 diberitahukan kepada kita bahwa ia berasal dari kota Tiatira. 从第14节，我们知道他是推雅推拉城的人， Dan pekerjaannya adalah menjual kain ungu. 他做紫色布的买卖。 Karena ia berasal dari Tiatira, 因为他是从推雅推拉城来， dapat kita simpulkan bahwa ia bukanlah orang Yahudi. 我们可以做出一个结论，他不是犹太人。 Hal ini diperkuat dengan pernyataan ia beribadah kepada Allah. 从他属来敬拜主，我们也能够知道这件事。 Ia beribadah kepada Allah ini adalah sebuah anugerah di dalam kehidupan Lydia. 他能够敬拜神，是在利利亚生命中的一个恩典。 Seorang perempuan non-Yahudi yang pergi berjualan. 一个非犹太的妇女，她去买卖。 Ya. Di dalam menjalani pekerjaannya tersebut, kemungkinan ada pembelinya perempuan-perempuan Yahudi. 当她卖她的布的时候，可能有犹太妇女来买。 Bisa jadi mereka berteman erat, lalu saling ngobrol satu dengan yang lainnya. 可能他们有成为亲密的朋友。 Disitulah menjadi momen akhirnya Lydia dapat mengenal Yahweh, Allahnya orang Israel. 在那个时刻，利迪亚就有机会能够接触到耶和华。 Dan sejak saat itu Lydia sangat-sangat rindu untuk dapat beribadah dan menyembah Allah Yahweh tersebut. 自那时起，利迪亚就有一个渴慕的心来认识和敬拜耶和华。 Maka dicatat tadi ketika Paulus menjumpainya, 所以在这里记载，当保罗碰见他， ia sedang bersama dengan perempuan-perempuan Yahudi baru saja menjalankan ibadah di tempat sembahyang Yahudi pada hari Sabat. 他和那些犹太的妇女们已经在安息日举行了敬拜。 Lalu pada hari itu Paulus mengajak perempuan-perempuan tersebut termasuk Lydia untuk belajar firman Tuhan. 那时保罗就请犹太妇女们，包括利迪亚一起来学习主的道。 Di ayat 13 dikatakan Paulus duduk dan berbicara. 在第13节说，保罗坐下对他们讲道。 Nah, tentu di situ adalah Paulus sedang mengajarkan tentang Injil. 当然，保罗那时候正在传福音。 Dan pada saat itu 那时候， dikatakan bahwa Tuhan membuka hati daripada Lydia. 主就开导利迪亚的心。 Ini adalah gambaran bahwa pada akhirnya Lydia sungguh-sungguh mengenal dan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 这就意味着那个时刻，利迪亚知道了上帝，接受他成为他个人的救主。 Kita memang tidak tahu proses ini terjadi berapa lama. 我们当然不知道这个过程需要多少时。 Bisa jadi memang dalam satu kali pemberitaan Lydia langsung percaya. 可能第一次他接受福音，他就相信了。 Tapi bisa jadi juga sebenarnya ini adalah pertemuan yang sudah rutin berjalan selama beberapa waktu. 但可能这也是已经固定的机会，已经举行多次了。 Intinya adalah Lukas selaku penulis Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita bahwa Lydia telah menerima anugerah keselamatan. 这里路加成为使徒行传的作者，他要强调利迪亚已经接受了救恩， Dan di saat yang bersama juga dia menjadi murid Kristus. 同时他也成为基督的门徒。 Dan hari ini kita akan belajar apa dua hal yang dapat kita lakukan sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang sekaligus juga adalah murid Kristus. 我们要学习，我们已经
到了救恩的人，同时成为基督的门徒。从利利亚身上，我们能够学习2件事。Yang pertama kita dapat belajar bahwa Lydia adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dan Juru Selamatnya. 第一，就利利亚是非常爱上帝和他的救主。Ada 3 bukti yang dapat kita lihat sama-sama dari kisah ini. 从这个故事，我们能够看见3个切记。Bukti yang pertama dikatakan di ayat 15, ia dibaptis. 第一，就是他已经接受了洗礼。 Saya selalu sampaikan bahwa baptisan tidak menyelamatkan seseorang. 我一直强调说，领受洗礼不等于这个人得救了。 Yang menyelamatkan seseorang adalah ketika ia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. 一个人，他所谓已经得救，就是他相信主耶稣成为他的救主。 Tetapi baptisan menjadi hal yang penting di dalam kehidupan seseorang yang mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 但是一个人接受灵洗，是他对相信上帝和成为主的门徒的一个切记，非常的重要。 Karena baptisan adalah sebuah proklamasi terbuka kepada semua pihak di alam semesta ini. 因为灵洗是对全宇宙发出的一个宣布， Kepada Tuhan dan Juru Selamatnya. 对上帝和他的救主， Kepada semua penghuni surgawi. 对一切在天上的， Kepada pihak iblis dan pengikut-pengikutnya. 对魔鬼和他的跟随者， Dan juga kepada seluruh umat manusia. 对全人类。 Dengan menerima baptisan, 一个人接受了圣礼， seseorang menyatakan secara terbuka, saya sekarang adalah milik Kristus. 他公开的宣告，现在我已经属于基督了。 Itulah sebuah proklamasi iman yang sangat-sangat jelas. 这是这一个非常清楚的信心宣告。 Dan Lydia berani menerima itu. 利利亚勇敢的接受了。 Bukti kedua, Lydia mengasihi Tuhannya. 第二个切记是什么呢？ Lalu dilanjutkan setelah ia dibaptis, dikatakan ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. 他和他一家领了洗。 Nah, kita memang tidak tahu secara persis siapa yang dimaksudkan dengan seisi rumahnya. 我们不知道一家人是指谁， Karena ada tafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya Lydia adalah seorang janda yang tidak punya anak. 因为有解释说利利亚是一个寡妇，没有孩子。 Jadi jawaban yang memungkinkan adalah seisi rumahnya itu adalah orang-orang yang bekerja dengan dirinya. 所以很有可能这里指的一家人就是那些替他工作的人， Dan orang-orang ini pada akhirnya juga dibaptis. 他们最后也领洗了。 Kita tidak tahu apakah waktu baptisnya sama dengan Lydia atau tidak. 我们不知道他们领洗是不是和利利亚同一个时间， Tapi catatan ini menunjukkan kepada kita 但是这个记载为我们做出一个 seorang murid Kristus yang telah menerima anugerah keselamatan 一个已经接受救恩的门徒， seharusnya di dalam dirinya ada kerinduan supaya orang-orang lain, paling tidak yang seisi rumahnya, itu juga boleh menerima anugerah keselamatan kalau belum mendapatkannya. 他的心渴慕别人得到救恩，至少和他住在一起的人。 Lalu bukti yang ketiga, 第三个切记是什么呢？ dikatakan Lydia adalah seorang penjual atau pedagang kain ungu. 利利亚是一个卖指示布的人， Tentu ada kesibukan-kesibukan dalam menjalankan usahanya. 当然他很忙碌， Tapi bagi Lydia, 但是利利亚 relasi dengan Tuhan adalah yang terpenting. 和上帝的关系是至关重要的。 Dari sejak ia berjumpa dengan Allah Yahweh, 这他还没有和耶和华见面， sampai dia menjadi murid Kristus,
到他成为基督的门徒。 Saya percaya kerinduan dia untuk beribadah itu tidak pernah hilang. 我相信他敬拜的渴慕没有一刻消失， Dan ia benar-benar menjalaninya dengan setia dan sukacita setiap minggu. 他很忠心、很欢喜快乐的每一周，他都敬拜主。 Kita melihat 3 bukti Lydia mengasihi Tuhan. 我们看见了3个奇迹，莉莉亚是多么的爱主， Ia berani memproklamasikan imannya secara terbuka. 她敢公开的宣布她的信心， Ia juga menyaksikan imannya dan mengajak orang-orang lain juga mengalami anugerah keselamatan. 她也做见证，让别人也能够得到救恩。 Dan ia terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhannya. 她一直渴慕能够和上帝有团契。 Kalau kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi murid Kristus, 如果我们已经得到了主的救恩，我们也成为了基督的门徒。 biarlah apa yang ditunjukkan oleh Lydia juga ada di dalam kehidupan kita. 但愿莉莉亚所告诉我们的，也在我们的生命中活出来。 Tentu menjalani itu semua tidak mudah. 当然，这是不是一个简单的事。 Misalnya ada orang-orang yang meskipun sudah percaya tapi belum bisa dibaptis. 有的人他们已经相信了，但是还不能够接受洗礼， Baik karena aturan gereja 可能是教会的章程， ataupun ada larangan-larangan dari pihak-pihak tertentu 或 gitu 者 ya. 是有别人所的禁止。 Kalau memang demikian alasannya tentu kita bisa memahami gitu ya. 如果是这些理由，我们能够理解。 Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya akan berdoa, memohon Tuhan bukakan jalan dan kesempatan supaya bisa dibaptis. 但是一个真正相信的人，他一定祷告，让上帝为他开路，能够领洗。 Dan akan mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. 他尊主为大。 Bukti yang kedua bahwa Lydia adalah seorang murid Kristus. 第二个奇迹是莉莉亚是真正的基督门徒， Lydia adalah murid Kristus yang ramah. 他是一个非常亲切的门徒。 Apakah yang dimasukkan dengan ramah di sini? 亲切或者是友善是什么意思呢？ Saya mendefinisikan ramah sebagai orang yang peduli dan mau mendukung pekerjaan Tuhan. 我对这个亲切的定义，就是一个人他关心，要能够支持，他愿意支持上帝的事工， Ia rela mempersembahkan yang dipunyainya, 他愿意奉献他所有的， waktunya, 他的时间、他 tenaganya, 的精力、 pikirannya, 他的思想， harta miliknya 他所拥有的， untuk mendukung pekerjaan Tuhan. 来支持上帝的事工。 Dalam hal Lydia, 对莉莉亚来说， Lydia bersedia membuka rumahnya untuk Paulus dan teman-temannya. 他愿意把他的家开放给保罗和他的同工。 Ia berkata di ayat 15, 在4、5节他说： "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." 你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。 Bahkan dikatakan ia mendesak sampai kami menerimanya. 甚至他强留我们，让我们能够住在他家里。 Jadi Lydia menyediakan rumahnya bagi Paulus dan teman-temannya untuk beristirahat, untuk merancang pelayanan dan sebagainya. 莉莉亚把他的家预备给保罗和他的同工，让他们能够计划他们的施工。 Bahkan tadi ketika kita membaca ayat 40, 甚至当我们看第40节， ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa rumah Lydia adalah tempat pertama di mana orang-orang Filipi beribadah. 这里显示出，其实莉莉亚的家是主的门徒他们第一次在那里集会。 Jadi apa yang dilakukan Lydia ini adalah wujud
keramahannya sebagai seorang murid Kristus. 所以利迪亚显示出了他是一个非常亲切的门徒。 Dan saya ingin katakan begini, 所以我要这样说， selama 14 tahun saya melayani di GPMBRI Kemurnian. 这4年我在县道场侍奉， Saya percaya, 我相信 melihat dan merasakan sendiri 我自己看和感受到， bahwa jemaat GPMBRI Kemurnian juga adalah murid Kristus yang ramah. Kemudian 县道场的会众也是非常亲切的基督门徒， Dan saya bersyukur untuk itu. 我非常感谢主， Banyak keramahan yang sudah jemaat sekalian perlihatkan. 他们的关心已经展现。 Laporan keuangan bendahara gereja bulan Maret lalu adalah bukti yang terlihat. 上个月3月份的财政报告已经给我们看见了， Bagaimana kebutuhan keuangan gereja boleh tercukupi. 我们教会的需要能够被上帝所预备，能够充足。 Juga ada persembahan-persembahan khusus yang percaya rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk memberikannya. 也有一些特别的奉献，我们弟兄姐妹们没有犹豫的奉献出来。 Saya mendengar ketika ada yang sakit keras membutuhkan biaya operasi yang cukup besar, ada rekan-rekan yang tidak sungkan-sungkan untuk mengumpulkan dana mendukung orang yang membutuhkan biaya tersebut. 我也听到有弟兄或者姐妹他们病重，大家就筹款来支持他。 Berbagi berkat dalam berbagai bentuk untuk kami hamba-hamba Tuhan itu juga adalah sebuah wujud keramahan. 对待我们神的仆人，用多种的形式也展现出了你们的亲切。 Ada guru-guru sekolah minggu yang bersedia memakai uangnya sendiri untuk membeli aktivitas, memberi makanan bagi anak-anak sekolah minggu yang mereka layani. 由组织些的老师他们拿出自己的钱来买食物和教具，为了他们的组织些学生。 Ada begitu banyak jemaat yang bersedia terlibat dalam berbagai pelayanan. 有多么多的会友积极的参与侍奉。 Ketika ada banyak gereja yang ada kalanya ketika mau pergantian anggota majelis mengalami kesulitan, 有的教会他们当要选举执事的时候遇到困难， saya bersyukur melihat ada pribadi-pribadi yang bersedia menyerahkan diri menjadi calon-calon diaken di tempat ini. 但是在这里我很感谢主，我们看见这里的弟兄姐妹们，他们愿意把自己献上成为执事。 Saya juga bersyukur untuk rekan-rekan yang bersedia terlibat menjadi pengurus komisi, menjadi panitia acara-acara tertentu. 也那些弟兄姐妹们，他们也乐意参加在某一个事工上或者是节目，而他们也愿意成为执委。 Terlibat sebagai pelayan ibadah yang ada kalanya dituntut harus datang lebih awal, harus latihan setelah ibadah. 身为圣工人员，他们也有抽出许多时间要练习。 Dan apa yang dilakukan Lydia juga terlihat di tengah-tengah gereja ini. 莉莉亚所表现的也在我们的教会显示了。 Ketika ada 6 persekutuan lingkungan di GPMBRI Kemurnian. 我们哥莫尼安宣道堂有6个邻里团契， Dan ada orang-orang yang bersedia membuka rumahnya untuk dipakai sebagai tempat persekutuan. 有的弟兄姐妹们，他们乐意把他们家开放，能够成为邻里团契的地 Dan 方。 ada orang-orang yang bersedia menyumbangkan konsumsi untuk dinikmati bersama-sama sebagai sebuah keluarga rohani. 他们也愿意奉献食物，成为他们属灵家庭的事物。 Itu semua yang saya lihat dan yang saya rasakan selama 14 tahun di sini. 这14年我在这里所看到和感受到， Maka saya berani katakan GPMBRI, jemaat GPMBRI Kemurnian adalah murid Kristus yang ramah. 所以我敢确定，
kemurnian 献道堂的是非常有亲切和关心的会众。 Teruskanlah jadi murid Kristus yang ramah itu. 仍然成为主门徒的非常有关心的门徒。 Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. 我们实在要感谢主， Kita yang tidak layak dan harusnya binasa. 我们其实是不配的，其实灭亡的。 Mendapatkan anugerah keselamatan yang begitu besar. 我们已经得到了这么大的恩典， Tapi biarlah kita juga ingat di dalamnya ada paket panggilan menjadi murid. 但是我们也要知道，在里面有成为门徒的这个一套。 Jadilah, teruslah menjadi murid yang mengasihi Tuhan kita. 我们继续成为爱主的门徒， Dan teruslah menjadi murid Kristus yang lama. 也成为一个亲切的门徒。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. 主啊，我们感谢你，因为你已经施恩赐给我们救恩。 Dan kami bersyukur bersama dengan anugerah tersebut Engkau juga memberikan panggilan supaya kami menjadi murid-Mu. 同时，你也呼召我们成为你的门徒， Mampukanlah kami ya Tuhan menjadi murid seperti yang Engkau inginkan. 帮助我们成为你所要的门徒。 Biarlah kerinduan untuk semakin mengenal Engkau dan bersekutu dengan Engkau terus berkobar-kobar di dalam diri kami sebagai murid-Mu. 让我们渴慕能够一直增长，成为你所要的门徒。 Dan kiranya Engkau juga yang terus memampukan kami menjadi murid-Mu yang meneladani Engkau, yang datang untuk melayani dan bukan hanya untuk dilayani saja ya Tuhan. 我们也要成为你的门徒，效法你，不是要别人服侍我们，而是我们服侍别人。 Mampukan kami untuk terus menjadi murid Kristus yang ramah sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. 帮助我们成为一个有关心别人、亲切的门徒。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita responi firman Tuhan, kita nyanyikan dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Berpegang pada firman Tuhan dan hidup benar. Jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Interlude. Kami anggota keluarga Allah, hidup rukun saling mengasihi, berpegang pada firman Tuhan dan hidup benar. Jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Kita bangkit berdiri mau masuk dalam doa pengakuan dosa, akan dipimpin oleh Pendeta Harris. Mari para murid Kristus, kita mau menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh murid Kristus dimanapun berada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 6 persekutuan lingkungan yang ada di gereja kami. Biarlah persekutuan ini bukan hanya menjadi kumpulan orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa ya Tuhan, tapi persekutuan lingkungan ini boleh benar-benar menjadi wadah yang menolong setiap kami, murid-murid-Mu, untuk boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal, dan semakin mengasihi, serta semakin serupa dengan Kristus ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap anggota yang ada di dalam persekutuan ini, sungguh boleh saling mengasihi dan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah wadah ini juga boleh menjadi wadah di mana ada jiwa-jiwa baru yang boleh dijangkau bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati dan Tuhan pimpin setiap hamba Tuhan yang mengkoordinir masing-masing persekutuan lingkungan ini. Engkau yang memimpin dan memberkati setiap anggota di dalamnya ya Tuhan, boleh sungguh bertumbuh menjadi murid Kristus seperti yang Tuhan inginkan. Ya Bapa, kami hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap kami murid-murid-Mu di dalam perjalanan iman kami, di dalam perjuangan kami untuk mengenal Engkau dan ingin menjadi murid Kristus yang serupa dengan Engkau, yang juga rindu membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang kadang membuat kami takut, membuat kami ciut, membuat kami ragu ya Tuhan. Tapi biarlah hamba-Mu berdoa pada saat ini, Engkaulah guru agung kami, Engkaulah gembala kami yang baik, yang mengenal isi hati kami, yang tahu ketakutan kami, yang memahami kekhawatiran kami, yang ada untuk kami. Bila Tuhan yang teguhkan kami, kuatkan iman kami Tuhan, supaya tidak digoyahkan oleh apapun juga. Tapi kami boleh sungguh-sungguh percaya, kami boleh sungguh-sungguh menantikan Tuhan Yesus, menantikan, memberikan yang indah di dalam waktu dan rencana-Mu Tuhan. Baik kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kami yang bergumul dengan kondisi keuangan, usaha pekerjaan kami, masa depan kami yang bergumul tentang pasangan hidup, kami yang bergumul untuk memiliki keturunan dan pergumulan-pergumulan lainnya. Ya Tuhan, ajar kami untuk datang kepada guru kami, memohon dan meminta pertolongan hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh mengabulkan doa-doa daripada murid-murid-Mu ini ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami tetap mengingat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk proses sidang perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi yang masih terus berlangsung. Biarlah Tuhan pada akhirnya di dalam kedaulatan-Mu, Engkau yang mampukan para hakim di Mahkamah Konstitusi ini mengambil keputusan yang tepat. Dan biarlah keputusan itu pada akhirnya boleh dihormati oleh semua pihak ketika pemimpin bangsa dan negara kami 5 tahun ke depan ditentukan ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua yang sedang berjalan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kembali persilakan duduk kembali. Apapun yang kita miliki saat ini, kesehatan, kekayaan, berkat yang melimpah, itu semua adalah kemurahan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena gagah berani kita. Itu semua karena kemurahan-Nya. Mari kita meresponi berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita dengan memberikan yang terbaik padanya. Hidup kita, harta kita, dan talenta kita. Kita mau bersama menyanyikan berkat kemurahan-Mu dan memberikan persembahan. Teramat
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, kita ada saat ini semua karena Tuhan, karena kemurahan-Nya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Aku ada saat ini. ada saat Ini ini. kita bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau mengutus anak-Mu untuk bangkit menyelamatkan kami. Ini adalah anugerah yang besar bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh jaminan keselamatan hidup di dalam Engkau. Ya Tuhan, bukan saja Engkau menyelamatkan kami, tapi Engkau memelihara hari-hari hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Berkat-Mu selalu berkecukupan bagi kami, selalu berlimpah bagi kami ya Tuhan. Yang Engkau mintanya lah agar kami taat dan selalu berserah bersandar pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Dan ajarlah kami selalu bersyukur ya Tuhan. Karena bukan saja Engkau melengkapi kami dengan berkat materi, tapi Engkau juga memberikan berkat rohani kepada kami ya Tuhan. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian, melayani Engkau. Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menyampaikan persembahan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, dan Engkau layakan. Dan kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, agar boleh menjadi bagian
di dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 愿天父不改变的爱，耶稣基督的平安也喜乐，圣灵的帮助也力量，将与你们同在，从今天直到永远。Kiranya kasih Allah yang tak berkesudahan, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, tercurah bagi jemaat sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum Guru Injil Betty menyampaikan warta jemaat, ada satu hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, saya mewakili majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah mengisi formulir komitmen janji iman yang telah kita laksanakan bersama-sama pada tanggal 10 Maret yang lalu. Ya, sampai dengan awal April ini dana yang sudah terkumpul atau total isi formulir tersebut adalah 1,2 miliar sekian. Ya, kiranya Tuhan yang boleh memampukan kita untuk boleh melaksanakan janji iman kita kepadanya. Amin. Saya serahkan kepada Guru Injil Betty. Shalom saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur karena kalau kita bisa beribadah pada hari ini. Ada berita untuk pada minggu ini, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Saudara Chai Miao Fong, ayah dari Guru Injil David Chong, dalam usia 63 tahun pada hari Rabu 3 April di Tayan. Jenazah telah dimakamkan di Tayan, Kalimantan Barat pada hari Sabtu 6 April 2024. Majelis dan jemaat GPMRI Kemurnian turut berduka, kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus tercurah atas keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kedua adalah dari bidang diakonia dan pemerhati jemaat. Bekerja sama dengan PMI, Palang Merah Indonesia, akan mengadakan aksi donor darah pada hari Sabtu 27 April mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Jemaat dihimbau untuk berbagian dalam aksi donor darah tersebut dengan menyiapkan waktu untuk hadir dan siap mendonorkan darahnya. Oleh karena donor darah hanya dapat dilakukan oleh seseorang itu per 3 bulan 1 kali, jika tidak ada keadaan yang mendesak, maka seluruh jemaat diminta untuk dapat menunda pendonoran darahnya di tempat lain sampai pelaksanaan oleh gereja. Jadi kita akan melaksanakan bersama-sama. Kita lihat e-poster untuk minggu depan. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita menjadi saksi Kristus dari Paulus dan Silas. Kita akan yang akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Shaw minggu depan.
Ada pertanyaan renungan yang akan kita renungkan. Yang pertama, apakah kita sungguh merindukan agar orang lain percaya? Apakah kita sungguh-sungguh merindukan agar orang lain juga boleh percaya? Yang kedua, apa yang rela kita lakukan untuk pekerjaan Injil? Yang kedua, apa yang rela kita lakukan untuk pekerjaan Injil? Biarlah ini menjadi perenungan kita di dalam seminggu ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Jeffrey Shaw minggu depan. Ya. Demikian ibadah kita selesai pada siang hari ini. Mari kita sama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh.